Ya, silakan. Kalau mau record lain kali nggak usah izin, nggak apa-apa karena memang ini untuk perkuliahan, boleh nanti untuk dilihat lagi. Terlihat slide Ibu? Terlihat, Ibu. Terlihat Ibu. Oke. Jadi pembelajaran matematika SMA di semester 121 betul ya, tahun ajaran 24-25 di program studi S1 Pendidikan Matematika UNJ. Nah, untuk semester 121 ini Ibu bertim dengan dua dosen lainnya, yaitu Bu Ani Sofia untuk di kelas B ini ya, nanti yang akan melanjutkan setelah UTS, lalu dengan Bu Leni di kelas A satu lagi. Jadi kebetulan Ibu yang memulai di dua kelas di paruh pertama semester. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada prasyarat ya, tapi sebetulnya sih tidak harus mengikuti itu untuk bisa mengikuti PMSMA ya. Jadi eh, apa namanya? Karena memang topik pembahasannya pun berbeda-beda. Jadi memang bukan prasyarat seperti di konsep matematik. Kalau kamu mau belajar kalkulus, maka kamu harus belajar fungsi dulu supaya paham kalkulus. Itu maksudnya prasyarat ya. Nah, status mata kuliahnya wajib sebesar 2 SKS. Nah, apa sih tujuan mata kuliah ini? Tentunya kamu sudah punya pengalaman di 4 SKS sebelumnya. 2 SKS PMSD, 2 SKS PMSMP gitu kan ya. Dulu PMSMP kan sama Ibu ya. Nah, PMSD sama siapa kalau Ibu boleh tahu? Pak Bu Lukman Leni Ibu. dan Pak Lukman, Ibu. Oh, siapa? Pak Lukman dan? Bu Bu Leni. Leni. Oke, Bu Leni dan Pak Lukman. Nah, jadi memang awal dulu dibentuknya mata kuliah ini, 3 mata kuliah ini PMSD, PMSMP, PMSMA itu tidak lama setelah Ibu bergabung jadi dosen di Prodi S1 Penmat. Jadi awal-awalnya memang Ibu bersama Bu Meli dulu men-setting tujuan mata kuliah ini harus seperti apa. Karena memang konten matematika di SD, SMP, dan SMA berbeda. Nah, tapi ada satu hal benang merahnya yang harus kita semua pahami bahwa tujuan mata kuliah ketiga mata kuliah ini sebetulnya sama, ya hanya berbeda konten materi di SMA saja. Nah, kalau kita lihat di sini setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu lebih kritis dalam melihat problematika pembelajaran matematika dan dapat berinovasi dalam merancang pembelajaran matematika SMA dengan menggunakan teori pembelajaran yang terbaru. Tujuannya apa? Tujuannya agar siswa belajar lebih bermakna. Jadi pada saat kalian dituntut untuk merancang inovasi pembelajaran, maka bukan sekedar merancang membuat RPP mengajar secara konvensional, ya, mengajarkan konsep, memberikan contoh soal, lalu memberikan latihan. Kalau itu kan modelnya atau metodenya konvensional ya, sudah biasa dilakukan ya. Dan memang bukan berarti metode konvensional juga jelek, ya. Tidak ada klaim yang menyatakan konvensional itu jelek. Cuma di sini tujuannya inovasi adalah ketika kamu sudah melihat adanya masalah di siswa, maka inovasi itu diperlukan untuk menyelesaikan masalah, gitu ya. Tentunya yang namanya masalah di kelas kan pasti ada. Nah, itu kamu harus bisa mengidentifikasinya, ya. Nah, deskripsi mata kuliah ini adalah deskripsinya, artinya secara garis besar ini akan kamu pelajari. Mata kuliah ini meliputi pembahasan isi dan tujuan kurikulum matematika SMA, problematika dalam pembelajaran matematika SMA, dan perancangan pembelajaran matematika SMA yang inovatif sebagai upaya untuk mengatasi problematika tersebut. Nah, kalau kalian lihat di sini ada 3 poin besar ya. Pertama, memahami isi kurikulum dan tujuannya. Kedua, mampu menganalisis problematika. Ketiga, mampu merancang pembelajarannya. Nah, kalau misalkan kita bicara kurikulum, sebetulnya kurikulum itu apa sih? Ada yang bisa memberikan pendapatnya mungkin? What is a curriculum? Secara umum ya. Yuk, secara umum kurikulum itu apa gitu. Silakan, ada yang mau berpendapat? Saya ingin berpendapat. Ya, silakan Anissa Fitri.
Menurut saya sendiri, kurikulum itu seperangkat rencana pembelajaran yang udah diatur dari awal, yang ada tujuan, isi sama dengan tujuan pembelajaran tersebut gitu. Oke, ulang, ulang. Ibu kok suaranya agak kurang jelas ya. Eh, Kurikulum menurut, ada. menurut saya sendiri, kurikulum itu kayak seperangkat rencana pembelajaran yang udah diatur dari awal sebelum belajar, Ibu. Terus isinya itu kurang lebih ada tujuan, sama bahan belajar buat satu mata pelajaran gitu, Ibu. Oke, thank you, Anissa. Silahkan yang lain. Saya Bu. Ya, Ibu. Oke, habis Zidan Septi. Oh baik. Menurut saya kurikulum itu adalah acuan atau pedoman dalam merancang pembelajaran. Apa namanya? Jadi pedoman utamanya adalah kurikulum, di mana kurikulum ini sudah ditetapkan dalam suatu apa namanya suatu lingkup besar seperti kalau dalam hal ini regulasinya dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan kemudian menjadi pedoman utama bagi seluruh instansi pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran. Seperti itu. Oke, good. Terima kasih, Septi. Ya, baik Ibu. Sebenarnya kurang lebih sama dengan sidang pendapat saya. Jadi kurikulum itu adalah mengenai rencana atau pedoman yang digunakan dalam pembelajaran gitu. Jadi Mm-mm. pedoman ini itu mengenai peraturan, bukan peraturan, pedoman-pedoman mengenai isi tujuan yang dimana digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu gitu. Jadi dari masing-masing kurikulum yang dibikin pemerintah itu ada tujuannya masing-masing seperti itu. Baik, terima kasih. Anissa, Zidan, Septi. Ada lagi mungkin yang ingin menambahkan? Saya Oke, Tania. kurang lebih juga sama kayak yang udah dijelasin sama Nisa, Septi, dan Zidan. Itu pedoman untuk kegiatan belajar mengajar, dan itu juga berguna untuk mengorganisir pembelajaran sesuai dengan mata pelajarannya. Dan itu juga bisa memberikan apa ya, arahan kepada guru kayak apa yang mau diajarkan, dan juga memberi arahan kepada murid apa yang bakal mereka pelajari. Kayak gitu. Oke, good. Oke, jadi ada dua kata kunci yang Ibu dapat tadi, rencana atau pedoman. Ya, cuman bedanya kalau Anissa tadi menyoroti rencana pembelajaran ya dipakai untuk mengajar topik tertentu dengan tujuan dan bahan pelajaran atau bahan ajar. Kemudian pendapat yang selanjutnya lebih mengacu pada kurikulum di tingkat nasional gitu ya, dibuat oleh lembaga dalam hal ini kementerian. Betul, semuanya betul. Tetapi bukan tetapi sih sebetulnya. Ibu beri contoh, misalkan di suatu sekolah itu ada kegiatan ekstrakurikuler apa namanya sains atau STEM lah ya, yang lagi tren sekarang. Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah, seandainya kamu diminta menjadi koordinator dalam mengelola ekskul tersebut. Dalam satu semester, anak-anak ketika mengikuti kegiatan STEM, yang ada di bayangan kamu apa yang harus kamu rancang? Pasti rencana kan? Satu semester, ya Zidan silakan. Oh iya betul, dalam satu semester harus ada rencana. Ada rencana, ada tujuan mereka harus bisa apa saja. Ada kegiatan mereka ngapain aja selama seminggu sekali dalam satu semester. Ya, jadi memang betul kurikulum adalah pedoman atau rencana dan itu tidak sebatas pada kurikulum eh, apa namanya pendidikan formal seperti yang tadi disebut misalkan kurikulum matematika gitu ya. Nah, itu kurikulum secara luas. Tapi ada satu tadi yang belum kesebut. Ada isi, ada tujuan, terus ada apa lagi dalam kurikulum yang tadi belum disebutkan. Tadi Anissa Fitri sempat nyebutin ada harus ada tujuan, ada bahan pembelajarannya atau isinya, lalu apa satu lagi? At least ada tiga komponen ini yang harus ada dalam kurikulum. Capaian. Capaian sama tujuan sama.
Capaian kan apa yang mau dicapai, berarti kan goals-nya. Metode. Metode masuk ke bagian isi atau bahan belajar, atau bisa juga metode, tapi ada satu komponen mendasar. Evaluasi. Betul, safety evaluasi. Atau evaluasi dan assessment itu berbeda ya, nanti kita mungkin di PPEP itu ada pembahasannya lagi. Nah, tapi 3 isi itu adalah serangkaian minimal harus ada dalam kurikulum, karena kenapa evaluasi diperlukan? Coba. Izin menjawab Ibu. Mm-mm. Untuk mengukur apakah perencanaan kegiatan belajar itu sudah tercapai atau Betul, belum. betul. Karena dalam kurikulum kita ada tujuan, ya enggak? Dengan tujuan itu kita merancang, di breakdown menjadi kegiatan belajar misalkan. Setelah dilaksanakan untuk mengukur apakah tujuan yang kita set up di awal tercapai atau enggak ya harus dengan evaluasi berarti kan. Jadi itu satu rangkaian minimal harus ada ya. Kemudian kalau kita bicara kurikulum sebetulnya apa namanya banyak juga pembahasannya. Karena memang kurikulum yang dibuat pemerintah tuh biasanya kalau kita bicara kurikulum matematika SMA, maka yang ada di bayangan kita apa? Produknya apa? Bentuknya apa? Dokumennya apa? Yang ya, yang kemarin kita pernah pakai itu kan ya. Jadi biasanya kalau kita bicara kurikulum pemerintah, biasanya kita merujuk pada sebuah dokumen pemerintah gitu kan ya. Nah, ini yang, nah ini salah satu dokumen yang bisa kita rujuk sebagai kurikulum. Karena memang di sini mencakup capaian pembelajaran atau tujuan, ya kan, yang harus dicapai peserta didik. Lalu ada eh, beberapa apa namanya informasi tambahan di sini tentang elemen proses dan konten. Lalu ada materinya di sini kan ya. Nah, kalau kita perhatikan memang mungkin ini hanya satu dokumen di antara dokumen-dokumen yang lain pasti ada dokumen pelengkap ya. Memang di sini evaluasinya belum ada gitu. Itu yang masih kurang. Nah, ini dokumen ini disebutnya adalah kurikulum, sorry, intended kurikulum. Jadi kurikulum yang memang dibuat oleh lembaga pemerintah. Tetapi begitu kurikulum ini diterima oleh guru, ya kan? Terus guru menerjemahkannya dia buat RPP, betul nggak? Nah, RPP itu apa namanya? RPP yang dilaksanakan di kelas itu namanya implemented curriculum. Jadi kurikulum yang dilaksanakan. Apakah pasti sama antara intended sama implemented? Tidak. Kenapa tidak sama, Zidan? Karena kalau dari pengalaman saya ya, yang apa namanya antara kurikulum yang sudah ada dengan pelaksanaan pembelajarannya pasti nggak mungkin akan apa ya benar-benar sama mengingat karakteristik setiap siswa juga berbeda-beda. Lalu juga kemampuannya apa belum tentu sama rata semua gitu. Jadi harus ada penyesuaian. Betul. Jadi memang apa yang dibuat oleh para apa namanya kurikulum spesialis dari pemerintahan, mereka bikin satu set dokumen ini yang harus dicapai oleh siswa selama 3 tahun di SMA. Tetapi begitu diimplementasikan di sekolah di Jakarta, di sekolah di Makassar, di sekolah di Papua, itu pasti implementasinya akan berbeda-beda. Apalagi kurikulum Merdeka sekarang sangat open, sangat membuka untuk guru melakukan penyesuaian sesuai dengan di lokasi unit sekolahnya masing-masing gitu kan ya. Jadi pasti implementasinya akan berbeda, tidak 100% sama gitu ya dengan apa yang dibuat oleh pemerintah. Nah, itu sedikit tentang kurikulum. Kita kembali ke slide. Oh, sorry. Ini ya, tadi kan sudah deskripsi ya. Sekarang kita lihat CPMK. Ini CPMK-nya juga ada 3, jadi kalian bisa mudah mengingatnya.
Apa yang harus kalian mampu lakukan yaitu menganalisa isi dan tujuan, menganalisa problematika, tadi ya sudah Ibu ulang kembali, kemudian menggunakan teori untuk merancang desain pembelajaran yang inovatif, 3 CPMK ini. Nah, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan pendekatan student-centered learning. Jadi memang yang aktif adalah mahasiswanya. Ibu senang sekali karena hari ini sudah aktif diskusinya. Lalu metode pembelajarannya project-based learning. Artinya sudah bisa kamu bayangkan nanti akan ada project yang harus kamu lakukan. Dan active learning melalui teknik tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Untuk penugasan juga nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Ya. Next adalah penilaian. Nah, as you can see from the percentage, kita lihat maka karena ini project-based learning, maka otomatis written test-nya, proporsinya atau percentage-nya tidak terlalu besar. Tapi Ibu berdiskusi dengan Bu Ani tetap harus ada written test. Karena ini adalah kalau misalkan hanya tugas saja, Ibu tidak bisa melihat pencapaian kamu secara pribadi, secara individu. Jadi makanya Ibu tetap menambahkan UTS walaupun komponennya 20%. Atau mau ditambahin mungkin jadi 30%? Jadi tugasnya masing-masing 30. Ya, kalau kamu lihat di sini individu itu totalnya lebih besar dari kelompok ya. Kelompok kan hanya 35% nih. Tapi individu kalau di total ada 65%. Karena keaktifan itu individu. Ya kan? UTS itu individu. Tugas individu juga individu. Nah, jadi kelompok hanya 35%. Jadi eh, dari dari sini terlihat bahwa memang proyeknya lebih memiliki persentase yang lebih besar. Ada pertanyaan untuk di sini? Sampai di sini belum ada. Oke, ada. Ibu, eh seandainya poin keaktifan ditingkatkan persentasenya, lalu Ya, ditambah dengan UTS, konsekuensinya apa? keaktifan Ibu rasa tidak bisa ditambah lagi. Kemarin di kelas sebelah juga minta tuh. Tapi apa namanya? Biasanya memang sudah standar sih nggak lebih dari 10% untuk keaktifan. Rata-rata kalau Ibu bertim dengan dosen lain pun rata-rata keaktifan atau partisipasi itu 10% biasanya. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, ini kalender akademik semester 121, kita bisa menyoroti jadwal UTS sama UAS ya, supaya kita tidak melewati batasan waktu yang ada di kalender akademik. Makanya kemarin Ibu minta Tahnia untuk apa namanya, segera melakukan pertemuan pertama ya, karena memang ini UTS cuma 1 pekan. Kayaknya UAS juga em, mendekati libur Natal gitu. Jadi sebisa mungkin kita tiap pekan ada pertemuan supaya sesuai dengan kalender akademik gitu. Nah, dari kalender akademik ini Ibu bikin schedule seperti ini di 8 pertemuan pertama. Kalian bisa perhatikan tanggal-tanggalnya. Mudah-mudahan kalau ini tanggalnya tanggal kelas A belum Ibu sesuaikan ya. Kalau kamu kan berarti hari Kamis ya. Hari Kamis berarti nanti UTS-nya 24 Oktober dan UAS-nya 19 bukan UAS, pertemuan terakhir 19 Desember. Jadi sebelum Natal tuh semoga sudah beres semua ya. Nah, untuk 8 pertemuan pertama atau paruh pertama semester, kita bisa lihat di sini terakhir nanti akan ada UTS bersama Ibu. Soalnya akan dibuat bertim. Kemudian pertemuan pertama ini ada penjelasan perkuliahan supaya kita memiliki persepsi yang sama tentang mata kuliah ini, gitu ya. Kemudian juga ada penjelasan tugas-tugas yang harus kamu lakukan. Nah, pertemuan kedua besok kita akan bahas tentang kurikulum matematika SMA. Lalu selanjutnya proses perancangan pembelajaran, karena ini ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan di bagian proses perancangan pembelajaran. Nah,
walaupun praktisi mengajar ini dijadwalkan pertemuan keempat, tapi bisa jadi berubah ya, karena memang Ibu belum mendapat jadwal yang fix dari praktisi tersebut. Tapi yang insya Allah akan ada seorang kurikulum spesialis. Kita minta dari sekolah internasional untuk bisa mengisi di PMSMA. Kenapa eh, kurikulum spesialis dari sekolah internasional? Agar kita memiliki gambaran. Karena kalau di kurikulum nasional kan kita punya nih dokumennya. Kalau di sekolah internasional, bagaimana sih mereka merancang kurikulumnya untuk diimplementasikan di sekolahnya gitu kan ya. Yang pasti sekolah internasional satu dan lainnya berbeda, tapi paling nggak kita bisa menghadirkan seorang praktisi dari sebuah sekolah internasional. Nah, semester ini itu sebetulnya kakak kelas kalian angkatan 21 mungkin kalau pernah dengar itu sudah ada yang PKM di sekolah internasional. Nah, jadi nanti kalau kamu micro teaching-nya bisa pakai bahasa Inggris, itu akan diseleksi oleh kami tim dosen micro teaching untuk bisa melakukan PKM di sekolah internasional. Jadi itu pasti pengalaman yang berbeda dan sangat berharga kalau kamu bisa terpilih untuk bisa melakukan PKM di sekolah internasional. Karena bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris, gitu ya. Nah, setelah itu pertemuan kelima, enam, tujuh ini mulai presentasi tugas kelompok. Kita perhatikan di sini dalam satu pertemuan ada dua kelompok nanti yang melakukan presentasi dan di tiga pertemuan pertama ini temanya masih aljabar karena memang aljabar itu luas ya. Kalau kamu memilih satu topik spesifik aja mas, maka masih ada lebih dari 6 topik yang bisa dieksplor untuk topik aljabar gitu ya untuk di SMA. Kemudian UTS, lalu nanti setelah UTS masih lanjut dengan presentasi ya, tetapi dengan apa namanya domain yang berbeda, geometri dan pengukuran. Lalu ada trigonometri sebetulnya masuk ke geometri di capaian pembelajaran tadi ya. Cuma Ibu ingin mengeksplisitkan aja supaya ada yang ngambil trigonometri nanti gitu. Lalu ada analisis data dan peluang dan ada kalkulus. Nah, tadi itu ada 45 mahasiswa, maka akan ada satu kelompok yang bertiga ya, yang lain berdua berarti ya. Jelas ya? Jadi nanti silakan diatur bagaimana pembentukan kelompoknya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh disimpan dulu. Oke. Oh, sebelum masuk ini deh, ada pertanyaan dulu nggak? Karena informasi perkuliahannya udah sampai sini. Ibu, saya Mhm, tanya, ini mhm. yang dipresentasikan tuh apa setiap kelompoknya? Oke, nanti akan ada penjelasan di akhir. Oh ada, oh oke. Nah, penjelasan penugasan belum sampai di akhir. Nanti ya, Zidan. Ada lagi? Oke, kita lanjut. Ibu ingin kalian mencermati gambar ini, ya. Ini kalau kalian search didactic triangle ya, kamu bisa. Jadi kalau misalkan kita apa namanya lagi ada diskusi kayak gini, ada konsep baru apa, silakan kamu melakukan searching di Google. Ya, what is a didactic triangle? Perhatikan ada 3 elemen di situ. Ada mathematics, ada teacher, ada students. Nah, sekarang Ibu berikan waktu 5 menit kamu untuk coba search, find an overview about the concept didactic triangle itu apa sih gitu ya. Oke, silakan di search dulu.
Ibu mau cek tadi yang Ibu panggil belum hadir, apakah sekarang sudah hadir? Sudah Bu, izin. Tadi saya baru join Bu. Sudah hadir, Sudah Bu, Fauzan. Fauzan. Lalu kemudian Dustin Vito sama Debbie. Dustin Vito dan Debbie ada? Belum ada Bu dua-duanya. Apakah ada kabar, Tania? Saya sudah hubungi tapi belum dijawab-jawab ya. Oke. Oh iya, untuk peraturan perkuliahan tetap sama ya, walaupun tadi Ibu tidak menjelaskan masalah minimal kehadiran ya, itu tetap sama. Jadi karena tidak ada UAS, mungkin nanti harus ada perumusan kembali kalau kurang dari 80% itu konsekuensinya apa gitu. Karena memang tadi written test hanya UTS saja ya. Kalau kalau dulu, zaman dulu itu UAS itu 50%. Jadi dulu tuh rata zaman Ibu kuliah ya, persentasenya tuh biasanya 2-3-5. 2 itu untuk tugas, 20 tugas, 30 UTS, 50 UAS. Jadi bisa dibayangkan kalau di UAS kamu itu anjlok gitu kan ya, atau kamu kehadirannya kurang dari 80%, tidak bisa ikut UAS, maka sudah hampir pasti kamu tidak lulus mata kuliah itu ya. Nah, ini nanti konsekuensi dari kehadiran kurang dari 80% juga akan Ibu diskusikan kembali dengan tim dosen. Karena kehadiran ini penting ya. Kemudian aturan apa lagi yang belum kita bahas tadi? Aturan keterlambatan kita mengikuti yang sudah-sudah saja ya. Berapa menit kita sepakatnya? 15 kalau saya lihat di ETS itu toleransi keterlambatan 15 menit Ibu Betul. umumnya. Umumnya 15 menit. Di RPS PMSMA juga tertulis 15 menit. Jadi memang sudah norma yang standar atau norma yang wajar. 15 menit diberikan toleransi untuk terlambat hadir ya. Dan toleransi 20% untuk tidak hadir. Jadi memang harus sebijaksana mungkin digunakan untuk keperluan yang mendesak. Oke, dari tadi Ibu belum dengar nih suara yang dari UM. Jadi mungkin kita lanjut pembahasan kita ya tentang didactic triangle. Oke, kita kembali ke sini. Silahkan. Tahnia, silahkan Tahnia. Tahnia dan Triani ya. Oke, Tahnia dulu. Ya, dari yang saya cari Ibu, maksud dari didactic triangle ini tuh kayak sebuah pola klasik yang digunakan untuk mengkonsepkan sebuah apa ya pengajaran dan pembelajaran. Nah, khususnya itu di pendidikan formal. Nah, kenapa dia bentuknya segitiga sama sisik itu mengartikan bahwa antara tiga komponen itu sama-sama penting, Ibu. Jadi eh, makanya dia dibentuk dalam bentuk segitiga sama sisi. Nah, habis itu jadi di dalam didactic triangle ini ada tiga komponen, ada teacher, student, sama kontennya itu matematika kalau di yang kita pelajari sekarang. Nah, jadi untuk yang teacher ini itu include apa ya sebuah elemen yang berisi edukasi, yang mengedukasi gitu. Nah, kalau untuk yang student itu yang mendengarkan atau yang menerima pembelajaran, sedangkan untuk matematika itu untuk konten yang diberikan kepada studentnya gitu. Oke, baik. Terima kasih Tahnia. Kita dengarkan dari Triani. Sekarang silakan Triani. Baik Bu, terima kasih. Sebenarnya dari penjelasan Tahni itu udah lumayan lengkap ya Bu. Jadi didaktik triangle yang saya baca itu sama sebenarnya di mana
ada segitiga sama sisi, di mana ada guru atau pengajarnya, terus ada pembelajarnya, si studentnya, dan kontennya yaitu subjeknya atau si mathematics ini. Ya. Nah, dia itu ada di atas gitu, di atas segitiganya gitu, dan teacher dan studentnya itu equal atau sama, sejajar. Mhm. Nah, dia itu biasanya digunakan untuk konsep belajar mengajar yang biasanya ada di pendidikan formal Mhm. gitu. Nah, ini tiga-tiganya merupakan konten penting yang terjadi dalam belajar dan mengajar, di mana si teachernya ini atau trainernya yang mempersiapkan pembelajarannya, dan konten atau subjeknya itu sebuah pembelajarannya, dan si studentnya itu yang belajar kayak gitu. Oke, terima kasih Triani. Terima kasih, Bu. Kita dengarkan dari Zidan, setelah itu Anissa ya. Silakan Eh, Zidan. Baik Ibu, terima kasih. Saya izin berpendapat mengenai ini segitiga didaktik kan ya Bu, bahasa Indonesia ya? Iya, betul, Oh, segitiga baik. didaktik. Oke, jadi segitiga didaktik itu adalah konsep yang apa namanya? Sorry. Eh, Model yang menggambarkan adanya interaksi antara tiga komponen penting dalam pembelajaran, yaitu ada guru, ada siswa, dan ada kontennya. Nah, eh, ada relasi di antara garis-garis itu yang menghubungkan antar sudut, yaitu kalau guru terhadap konsepnya, yaitu konsep matematika itu ada interaksi yang terjadi, yaitu menyiapkan materinya, menyiapkan konten yang menarik untuk kemudian teacher to students mengajarkan serta mengarahkan dan memotivasi. Nah, antara students dan mathematicsnya sendiri ada relasinya juga, yaitu bagaimana si siswa itu dapat memanfaatkan konten matematikanya untuk belajar secara mandiri, dan juga mengeksplor lebih lanjut. Terlebih mungkin saya hubungkan dengan matematika SMA ya. Siswa SMA itu kan mungkin sudah lebih bisa inisiatif dan lebih mudah lah untuk mengeksplor sendiri, apalagi sekarang rata-rata siswa SMA pasti udah pada melek teknologi itu. Jadi ini kalau dari saya lihat kenapa bentuknya segitiga dan posisinya seperti ini, karena teacher dan students itu perannya sama, posisinya sama-sama sebagai subjek, dan mathematicsnya adalah sebagai objek. Jadi ditempatkannya seperti itu supaya setara. Seperti itu yang saya pahami, Bu. Oke, terima kasih Zidan. Silakan Anissa. Gitu Bu, sebelumnya tadi udah sangat jelas yang udah jelasin sama Tahni, Lia, sama Dane, tapi dari apa yang saya cari, jelas differential itu adalah kerangka teori yang menggambarkan hubungan antara tiga elemen kunci dalam proses pembelajaran. Itu ada guru, siswa, sama materinya. Nah, karena kita belajar matematika, jadi materi utamanya itu matematika. Terus konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara ketiga komponen tersebut untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efektif dan kontekstual. Terus di mana guru itu sebagai fasilitator yang memberikan materinya, terus siswa itu yang orang yang belajar dan berusaha memahami materi yang diajarkan. Terus yang terakhir itu ada materi pembelajaran yaitu MPK, di mana ini adalah subjek atau informasi yang diajarkan dalam proses pembelajaran. Seperti itu Bu kurang lebih. Baik, terima kasih. Oke, Siti Nur Aisyah nampaknya ada yang mau ditambahkan, silakan. Iya, Ibu. Mm-mm. Izin tambahkan, mungkin kalau dari penjelasan teman-teman tadi emang kayak udah yang dari aku baca juga kayak gitu. Betul. Tapi kayak ada sedikit yang aku ambil kalau misalnya ternyata di didadik segitiga ini itu tuh bisa jadi sebuah kayak pembelajaran yang eh, dia tuh lebih interaksi yang dinamis antara guru, murid, dan materinya gitu Bu. Jadi emang bukan yang cuma tadi kan kayak dari Dane tadi juga udah ngasih tahu bahwa ada hubungan-hubungannya sendiri gitu dari teachernya, matematiknya sama studentnya tuh
setiap itunya tuh ada hubungannya gitu. Jadi nggak cuma yang pembelajaran yang emang formasinya tuh atau informasinya tuh diberikan sama gurunya aja untuk muridnya, tapi emang juga ada kayak interaksinya sendiri antara murid, guru sama materinya kayak gitu sih, Bu. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu mau tahu yang baru dengar istilah ini boleh raise hand. Baru pertama kali dengar ya. Kalau misalkan sudah pernah dengar atau sudah pernah tahu konsep ini itu bagaimana, tidak perlu raise hand. Jadi yang baru tahu saja. Oke, yang baru tahu. Bentar. Oke, berarti yang tidak raise hand itu sudah pernah ya. Ntar yang dari UM mana ya? UM boleh dikasih nama di depannya nggak? Jadi Ibu bisa melihat nih. Kalau UM juga baru baru pertama dengar ya, Dinda ya. Sama angkatan 2022 juga kan ya? Iya benar Ibu. Angkatan Oke, 22 dan baru pertama dengar. oke. Oke, ternyata cukup banyak yang baru pertama kali dengar dan apa namanya melihat ini, walaupun sebetulnya di zaman sekarang ini itu banyak yang menawarkan konsep sudah bukan lagi triangle ya, kalau kamu searching kan, bener nggak? Ada yang udah apa tuh tetrahedron, ada satu komponen lagi tambahan tuh komponen apa tuh? Kalau sempat tadi searching itu ada komponen satu lagi yang juga tidak terpisahkan dalam proses belajar mengajar. Komponen apa? Sempat nggak tadi melihat model yang berbeda? Kalau di dalam segitiganya itu ada development kurikulumnya itu bukan, Bu? Bukan. Jadi dia bentuknya bukan segitiga lagi, Oh, tapi ada satu komponen lagi di atas sehingga membentuk tetrahedron. Nah, satu komponen itu apa? Teknologi sebetulnya. Karena apa? Teknologi itu udah berperan penting saat ini, gitu ya. Jadi memang teori ini sebetulnya sudah sangat lama, konsep ini dimunculkan sudah sangat lama. Itu makanya dulu eh, tiga komponen dasar ini harus ada. Tiga elemen dasar ini harus ada dalam proses pembelajaran atau proses belajar mengajar. Dan seorang guru itu harus tahu, ya, saat kamu ada di kelas, kamu ngajar, kamu memiliki apa namanya kesadaran, ya, bahwa ketika kamu ngajar di kelas ini ada interaksi. Tadi kata kuncinya interaksi yang dinamis. Zidan bilang interaksi, Siti Nuraisyah menambahkan interaksi yang dinamis antar komponen. Ya, jadi kalau kita bicara segitiga ini, kita nggak hanya bicara tiga elemen secara terpisah masing-masing, tapi ada garis yang menghubungkan tiap elemen atau tiap komponen, di mana elemen itu saling berinteraksi. Apa yang kamu instruksikan ke siswa, itu adalah interaksi antara kamu dan siswa. Bagaimana siswa merespon, ya? Kalian merespon pertanyaan ibu, itu interaksi kan? Antara kita kan, guru dan murid, betul nggak? Nah, interaksi dengan konsep gimana? Kalau guru, sebagai guru, dia tadi apa yang sudah disebutkan? Menyiapkan materi, gitu kan ya? Nah, dalam hal interaksi antara guru dan konsep matematika, maupun guru dengan siswa, kamu pernah dengar istilah PCK? Apa kepanjangannya PCK? Apa kepanjangannya PCK? Yuk, Pedagogic content knowledge. yes, pedagogical content knowledge. Ini juga harus menjadi pemahaman. Apa maksudnya pedagogical content knowledge? Jadi, dari kata pedagogical di sini guru harus memiliki kemampuan mengajar. Dari kata konten, maka guru matematik harus punya kemampuan akan konsep matematika. Jadi kalau kamu punya kemampuan mengajarnya bagus, mengelola kelasnya bagus, tapi
pemahaman konsepnya itu rendah, maka itu juga kurang kompetensi sebagai seorang gurunya. Di lain sisi, kalau kamu matematikanya pinter, selalu dapat A, eh, perfect gitu ya, jenius, tetapi kamu nggak bisa berinteraksi dengan siswa. Cukup nggak menjadi seorang guru? Kan tidak ya. Jadi kompetensi seorang guru itu minimal harus ada pedagogical dan content knowledge. Walaupun sekarang sudah ada tambahan P-nya juga, TPCK, teknologi lagi. Karena memang zaman menuntut guru untuk bisa menguasai teknologi dalam pembelajaran. Nah, tapi di sini Ibu hanya menampilkan yang didactic triangle aja, karena memang ini konsep yang dasar yang harus disadari oleh setiap guru saat mengajar. Jadi antara mathematics and teacher, teacher must have a comprehensive understanding of the content. Kalau kamu ngajar SMA, maka kamu kemampuan matematikanya harus levelnya di atas level matematika SMA. Itu makanya di program studi S1 Pendidikan Matematik, kamu dibekali oleh mata kuliah teori bilangan, analisis real, ya kan? Kalkulus, bahkan sampai KPB. Walaupun itu di SMA nggak dipelajari, benar nggak? Nah, tapi dengan mengetahui konsep yang levelnya di atas lebih tinggi dari konsep matematika SMA atau sekolah, maka kamu bisa melihat konsep yang di bawahnya secara lebih utuh, komprehensif. Nah, kemampuan content knowledge ini yang memang harus dikuasai oleh seorang guru. Terus tadi teacher and students, interaksinya adalah di dalam kelas, jelas ya, saat terjadi pembelajaran. Bagaimana guru menyiapkan learning environment yang kondusif agar siswa bisa apa? Agar apa? Di sini interaksinya antara teacher and students. Ini teacher harus menyiapkan learning environment, siswa juga harus aktif berdiskusi. Kalau tadi antara teacher and mathematics harus menguasai kemampuan konsep matematikanya, di sini pedagogicalnya ke student. Lalu di antara student and mathematics ini sebetulnya ada proses ya yang mungkin sangat abstrak ya karena itu terjadinya di dalam kepala siswa. Bagaimana siswa memahami konsep tersebut? Ya, kesulitan apa atau problematika apa yang ada di kepalanya saat dia mencoba memahami konsep limit gitu kan? Kenapa kalau ngerjain limit kita nggak bisa langsung di satu soal kita bisa langsung substitusi dapat hasilnya. Tapi di soal lain kok kita nggak bisa langsung substitusi gitu kan ya? Mungkin siswa SMA kan jadi ada konflik di kepalanya. Kenapa kok limit beda ya sama konsep fungsi yang biasa? Nah, interaksi antara siswa dan matematik itu adalah interaksi yang ada di kepala siswa yang berbeda-beda. Jadi jelas bahwa guru itu tantangannya besar ketika kamu ngajar 30-40 siswa kepala yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, itu kamu harus bisa mengakomodir atau membuat learning environment yang membantu mereka untuk develop their thinking of mathematics. Ya, jadi memang pada saat kamu ngajar, kamu harus menyadari ini gitu loh. Apakah ini sudah terjadi interaksi atau belum? Ya kan? Apakah mereka hanya sekedar menggerakkan fisiknya, misalkan active learning, cooperative learning, berkelompok, pindah sini, pindah sana. Apakah kamu yakin bahwa semua siswa itu develop their thinking gitu kan? Mungkin sebagian iya, anak yang pinter-pinter, wow dia presentasi, tapi yang cenderung pendiam, kemudian ikut-ikutan saja, kita belum bisa lihat kan bagaimana nih si anak. Nah, itu makanya kita perlu apa namanya proses evaluasi atau penilaian untuk bisa melihat apakah ini terjadi perkembangan proses berpikir matematik di sini. Oke. Nah, dari konsep didactic triangle ini Ibu mencoba membuat peta konsep walaupun di RPS yang sebelumnya itu sudah ada peta konsep, tapi itu dibuatnya sudah cukup lama memang, jadi Ibu mencoba mereformulasikan kembali. Nah, agar kalian memiliki understanding, memiliki consciousness pada saat ngajar, pada saat mempersiapkan pengajaran bahwa di mana nih letak
ini semua dalam didactic triangle. Walaupun interaksi itu kita nggak bisa pisahkan secara jelas ya. Kita nggak bisa kotak-kotakan ini interaksi guru dan matematik saja. Ini interaksi guru dan itu nggak bisa. Kadang-kadang itu batasannya sangat tipis. Nah, di atas itu Ibu tulisnya mata pelajaran matematika karena memang matematika sekolah sama mathematics, pure mathematics itu berbeda. Sebagai contoh, geometri yang diajarkan di sekolah itu geometri apa? Terapan. Oke, mungkin Ibu perjelas pertanyaan. Apakah geometri Euclid atau geometri non-Euclid? Euclid. Kenapa geometri Euclid? Karena konsepnya masih bisa terbayang dan eh, masih bisa digambarkan. Kalau non Euclid Ya, lebih abstrak. kalau geometri Euclid di situ segitiga garisnya lurus kan? Ya, Tapi kalau geometri non-Euclid garisnya bisa cekung, cembung dan seterusnya kan? ya. Jadi tidak lurus lagi. Segmen garis itu kalau di Euclid kan lurus, tapi kalau diperpanjang kedua arah terus perpanjang, apakah dia akan terus lurus di non-Euclid? Kan tidak. Tapi non-Euclid kan tidak kita ajarkan di sekolah. Hanya sampai Euclid saja. Jadi konsep matematika di dunia ini tuh di apa namanya? Pure mathematics itu kan sangat luas gitu ya. Nah, yang ada di pelajari siswa adalah matematika sekolah yang memang dijabarkan dalam isi kurikulum. Jadi sebagai guru, kamu harus bisa membedakan di sini mata pelajaran matematika. Kita lihat kontennya di sini adalah kurikulum matematika SMA yang menjadi bahasan kita untuk mata kuliah ini. Nah, dalam kurikulum itu ada 3 yang ingin Ibu tekankan pada mata kuliah ini ya. Ada tujuan mata pelajaran matematika, itu nanti akan kita bahas pekan depan setelah kamu mengerjakan tugas. Lalu ada karakteristik mata pelajaran matematika, ya. Kemudian ada proses perancangan pembelajaran, ini kaitannya nanti bagaimana kamu bisa merancang pembelajaran supaya terjadi interaksi antara guru dan siswa di sini. Tujuannya apa? Agar siswa berkembang kemampuan matematisnya, kan gitu ya. Nah, di karakteristik mata pelajaran matematik, ini yang berbeda antara kurikulum Merdeka dengan yang sebelumnya. Kalau di kurikulum Merdeka tuh ada elemen proses ya. Walaupun sebetulnya 1, 2, 3, 4, 5 konsep ini itu sudah banyak diteliti sejak 20 tahun ke belakang, tapi baru dimunculkan secara eksplisit di kurikulum di tahun 2000, mulai 2020 ya, saat kurikulum Merdeka diluncurkan. Jadi ini sudah menjadi bahan topik penelitian yang cukup lama sebetulnya, kemampuan penalaran matematis, kemampuan pemecahan masalah matematis, kemampuan representasi, komunikasi, dan koneksi matematis. Nah, di elemen konten ada bilangan, aljabar, geometri. Nah, untuk bilangan Ibu skip dari topik presentasi kalian, jadi mulai dari aljabar ya, ke bawah. Nanti pada saat presentasi kelompok, ketika kamu pilih topik aljabar, ya, kamu harus lihat elemen prosesnya. Misalkan dalam desain pembelajaran yang kamu buat tentang konsep aljabar, misalkan fungsi eksponensial, apa yang dikedepankan di pembelajaran itu? Apakah kemampuan representasi misalkan, atau kemampuan pemecahan masalah? Boleh lebih dari satu, ya. Jadi desain yang kamu buat itu kamu buat sedemikian rupa sehingga siswa berkembang kemampuan matematikanya. Apa yang berkembang? Pemahaman konsep aljabar dalam pemecahan masalah dan representasi misalkan. Gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar bikin RPP, menjelaskan konsep fungsi eksponensial. Kegiatan pembelajaran didahului dengan guru menjelaskan konsep, memberikan contoh soal, siswa mengerjakan latihan. Latihannya berkelompok, jadi kesannya cooperative learning, siswa aktif gitu kan. Aktifnya aktif fisikal, mereka bergerak ke sana kemari, atau aktifnya di sini, di kepala. Yang mana yang mau kita
capai? Aktif secara fisik atau aktif in their own thinking? Yang pasti kan di sini kan ya, di pemikiran mereka kan. Jadi aktif itu jangan diinterpretasikan sebagai aktif mereka gerak ke sana kemari gitu ya. Kan cooperative learning itu cenderung begitu ya. Berpindah kelompok, berdiskusi. Nah, diskusinya itu yang menjadi perhatian. Apa yang mereka diskusikan? Nah, ini adalah peta konsep mata kuliah PMSMA. Sampai sini ada pertanyaan? Permisi Ibu, Ya, saya izin bertanya Ibu, silakan. mengapa mengapa dulu kan waktu pembelajaran di SMA dalam menggunakan kurikulum 2013 itu kan ada matematika umum ya wajib sama matematika peminatan yang khusus anak MIPA. Sedangkan sekarang kan pembelajaran kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya, sudah tidak ada jurusan MIPA atau IPS seperti itu. Nah, pasti nanti balik lagi nanti apakah nanti tetap kembali ke MIPA atau IPS atau gimana kan yang aku fokus sih ke pembelajaran matematikanya ya. Mhm, Kalau misal kurikulum Merdeka itu kan ada matematika umum tetap ya, ada mhm, sama matematika tingkat lanjut. Nah, mhm, mengapa pembelajaran matematika di SMA itu dipecah menjadi dua seperti itu, Bu? Sama pertanyaannya tuh sistem pembelajaran di SMA itu bisa balik lagi kurikulum Merdeka, balik lagi ke sistem pembelajaran yang kurikulum 2013 sih, Bu. Nah, mhm. itu mungkin yang saya heran seperti itu. Ada yang saya Betul, herankan. betul. Apalagi nanti kalau kamu udah jadi guru beneran ya, tambah heran, tambah puyeng lagi kurikulum berganti-ganti terus. Poin yang bagus, Bintang. Zidan mau bicara sesuatu, silakan. Saya boleh berpendapat atas pertanyaan Bintang, Bu? Oke, boleh. Baik. Saya izin menjawab berhubung apa namanya, saya sudah punya pengalaman 2 tahun ngajar di SMA. Jadi kenapa dipecah seperti itu? Kan dulu juga ya waktu 2013 itu memang kan ada namanya MIPA dan IPS. Jurusan yang umumnya kita tahu di SMA. Nah, itu kurikulumnya memang disesuaikan. Jadi kayak MIPA tuh materinya lebih kompleks dibandingkan eh, matematika peminatan di MIPA itu dibuat lebih kompleks dibandingkan yang di matematika wajib. Itu karena seharusnya di matematika wajib itu lebih cenderung ke eh, peminatan atau bukan peminatan, sorry, aplikatif ya, yang cenderung bakal dipakai dalam kehidupan. Ya meskipun untuk SMA memang konsepnya lebih abstrak lah dibandingkan di SMP. Sedangkan kalau yang peminatan itu materinya lebih difokuskan ke pendalaman. Jadi eh, apa namanya eh, isinya memang untuk yang mau mendalami juga. Nah, di kurikulum Merdeka, matematika umum dan tingkat lanjut itu sama konsepnya. Akan tetapi perbedaannya di bagaimana menempatkannya. Nah, kalau di kurikulum 2013 itu ada jurusan MIPA dan IPS, kalau di kurikulum Merdeka itu tergantung si siswa ini nantinya akan kuliah di mana. Kalau tidak salah seperti itu deh di plottingnya. Jadi waktu kelas 10 itu kan tidak ada penjurusan di kurikulum Merdeka itu. Jadi siswa itu hanya ada matematika umum. Nah, tetapi ketika naik kelas 11, siswa akan dikelompokkan berdasarkan peminatan mereka. Jadi mereka mau fokus kemana, ke arah mana, itu nanti akan di plotting berdasarkan itu. Jadi misalkan si siswa ini akan akan masuk teknik. Jadi memang ketika naik kelas 11 itu setiap siswa harus konsultasi dengan guru BK untuk ditempatkan seperti itu. Nah, ketika dia mau masuk teknik, maka dia akan ditempatkan di kelompok yang ada
peminatan seperti matematika, kimia, fisika, Hmm. seperti itu. Nah, tetapi untuk yang jurusan yang cenderung mau masuk sastra, kan tidak mungkin perlu matematika tingkat lanjut. Jadi, Hmm. beda kelompoknya, seperti itu. Nah, Hmm. tetapi memang realisasinya tidak mudah seperti itu, karena eh, lagi-lagi tidak semua sekolah punya sumber daya manusia yang cukup, SDM Betul. gurunya. Jadi ujung-ujungnya realisasi yang terjadi adalah ada siswa yang akhirnya nggak kebagian kuota, akhirnya malah dipencar ke kelompok yang harusnya bukan peminatan dia. Itu Oke, memang itu kompleksitas di kurikulum Merdeka saat ini sih. oke. Jadi itu sudah diterapkan ya di sekolah tempat Zidan mengajar, Sudah, prosedur seperti itu. iya sudah. Oke, walaupun pada ujungnya akhirnya pengelompokan kembali kan di kelas 12 ya, tapi tanpa label IPA IPS gitu kan ya. Iya betul. Di kelas 11 Bu. Kelas 11 ya sudah mulai dikelompokkan ya, Ya. cuma tanpa menggunakan label IPA IPS. Nah, sebetulnya memang kebijakan-kebijakan seperti ini guru hanya bisa nerima gitu ya. Memang ini adalah kebijakan yang kadangkala di atas itu ada pertimbangan, ada rasionalisasi, tetapi pemahamannya itu nggak sampai ke level yang bawah. Kenapa harus seperti itu? Makanya timbul pro dan kontra kan biasanya kan. Kenapa harus berubah seperti ini? Kan bingung, orang tua juga bingung. Jadi guru, orang tua, bahkan dosen yang memang tidak terlibat dalam pengembangan kurikulum juga kan pasti bagaimana pengaturannya nanti itu masih tanda tanya. Dan memang keadaannya di negara kita seperti itu. Banyak sekali berubah, betul tadi yang diutarakan Bintang. Kurikulum 13 berubah ke kurikulum Merdeka. Sementara kalau nanti apa namanya kita belajar dari kurikulum Singapura itu mereka tidak terlalu sering berubah dan ketika berubah juga berubahnya tidak drastis totally different gitu ya. Nanti kalau insya Allah akan ada pengumuman stadium general pada tanggal 25 September. Itu pembicaranya adalah dosen ibu waktu di Singapura kemarin. Dia akan bicara tentang kurikulum development, pengembangan kurikulum matematika sekolah di Singapura. Jadi itu bisa menjadi wawasan kita nanti bahwa oh Singapura aja negara maju eh, revisi kurikulumnya seperti ini gitu kan ya. Tapi bukan berarti kita apa namanya lalu menjelekkan negara sendiri tidak gitu ya. Memang salah satu kemampuan guru adalah harus bisa adaptif ya. Kemampuan abad 21 tuh adaptif. Ada perubahan ya udah kita ikuti dulu. Kita belajar bagaimana. Memang begitu. Jadi ya sementara kita ikuti saja ininya ya. Oke, sampai peta konsep. Ada pertanyaan lagi. Kita akan lanjut kalau sudah clear karena penugasan setelah ini. Oh, ini referensi. Referensi sebetulnya tidak terbatas pada ini, makanya di 4 dan 5 itu Ibu mengatakan ada buku teks matematika SMA maupun buku sumber dan artikel lainnya yang relevan. Gitu ya. Em, sebentar. Wait. Lalu ada dua buku nomor 2 dan 3. Ini sebetulnya bukunya itu hard copy ya. Kalau kamu bisa menemukan soft copy-nya, ini buku kan udah cukup lama sebetulnya ya. Ini sebetulnya isinya itu kalau di Teaching Secondary School Mathematics itu Lee Peng Yi itu dari Singapura. Dia banyak point out konsep-konsep matematika yang esensial dan kesulitan siswa di mata pelajaran tertentu di konsep tertentu itu apa? Dia list di situ. Lalu ada teaching suggestion di situ di buku itu. Kalau mengajar matematik, Ibu kurang ingat betul apakah dia spesifik di SMA, tapi memang juga banyak eh, apa namanya desain-desain pembelajaran yang bisa kamu pakai. Tapi kalau yang Lipeng ini khusus untuk secondary school, berarti kan SMP SMA ya, seperti itu. Nah, penugasan. Nah, tadi kan CPMK kalian ada 3 ya. CPMK yang pertama apa coba? CPMK yang harus dicapai oleh kalian. Kan ini apa? CPMK yang pertama, kedua, ketiga tadi yang Ibu sampaikan. Yuk, baru tadi, masa udah lupa?
Izin Siapa yang? menjawab, Ibu. Ya, silakan Nuswatun. Akhirnya kedengaran suaranya dari UM. Silakan. Yang CPMK yang pertama, kalau nggak salah tadi memahami isi kurikulum. Betul. Yang kedua, Terus yang kedua, mampu menganalisis problemnya. iya, yang ketiga, Terus yang ketiga, mampu eh, menunjukkan gimana solusi dari suatu problemnya tersebut. betul, merancang inovasi ya. Ini Merancangnya. dia yang tadi disampaikan oleh Nuswatun. Jadi yang pertama itu kan mampu menganalisa isi dan tujuan kurikulum. Maka dokumen yang kita pakai ini adalah jelas dokumen kurikulum ya. Kita mengacu pada file yang tadi Ibu tampilkan. Itu kayaknya Ibu dapat dari kelas kalian juga deh. Jadi kalau misalkan kalian punya file terbaru, boleh nanti diupdate ya, biar kita pakai dokumen yang terbaru. Kalau memang ada perubahan yang esensial ya atau signifikan antara dokumen tadi yang Ibu sampaikan dengan dokumen yang terbaru. Jadi untuk CPMK pertama, kita jelas menggunakan dokumen kurikulum. Itu yang akan kita bahas dan kupas nanti ya. Lalu untuk CPMK kedua, bagaimana kamu mampu menganalisa problematika kalau selain Zidan belum punya pengalaman ngajar di sekolah, gitu kan ya? Kan agak sulit ya. Mungkin kamu punya pengalaman ngajar privat, tetapi memang problematika satu anak atau dua anak itu berbeda dengan ketika kamu menghadapi 40 anak sekaligus. Nah, pada saat kamu di sini capaiannya adalah kamu harus mampu menganalisa, tapi kamu nggak punya pengalaman. Jadi yang harus kita lakukan adalah kamu membaca laporan penelitian, kamu membaca artikel-artikel yang dipublikasi dalam jurnal yang melaporkan hasil penelitiannya tentang kesulitan belajar matematik. Misalkan gini, problematika belajar di sekolah itu kan banyak ya, benar nggak? Misalkan rendahnya motivasi, benar? Terus misalkan apa namanya, kurangnya minat dan bakat. kurangnya minat dan bakat, rendahnya motivasi, terus mungkin gurunya kurang bervariatif. Nah, atau suasananya, lingkungannya tidak kondusif. Itu kan banyak sekali faktor yang mempengaruhi ya. Nah, tapi di mata kuliah ini kita fokus pada problematika yang berkaitan sama konsep. Jadi kita akan lihat secara spesifik, misalkan eh, apa namanya, kesulitan siswa dalam memahami konsep limit. Apa sih hasil penelitian yang sudah orang laporkan, yang sudah orang publish di jurnal? Mereka menemukan apa setelah mereka meneliti anak, sekelompok anak itu belajar limit, kesulitannya apa? Apakah mungkin karena mereka tidak paham konsep limitnya itu? Kenapa nggak paham? Ada apa di konsep limit sehingga siswa itu nggak paham? Gitu ya. Jadi kita lebih fokus kepada kesulitan anak pada konsepnya. Tidak diperluas menjadi masalah motivasi, itu udah domain yang berbeda. Jadi domain kita lebih spesifik ke konten atau konsep matematikanya. Jelas ya? Nah, problematika ini kamu dapat atau kamu pelajari dari artikel yang relevan. Silahkan nanti di tugas, makanya Ibu meminta kamu untuk mencari referensi. Ya, dari buku, dari artikel, dari refleksi diri pribadi juga bisa. Misalkan kamu dulu mengalami waktu SMA nggak paham konsep geometri ruang, ada vektor di situ, dan seterusnya. Kenapa ya dulu kok aku di konsep itu lemah ya? Nah, mungkin itu bisa menjadi alasan kamu nanti kamu pilih topik itu, kamu searching literatur, kenapa siswa sulit memahami konsep geometri? Dicari artikelnya. Dari situ kamu mampu uh, membaca literatur yang ada dan mampu menganalisa, ya. Lalu kemudian yang ketiga, mampu menggunakan teori pembelajaran yang inovatif untuk merancang. Jadi di sini juga sumbernya adalah kamu mencari lagi referensi artikel yang sudah dipublish di jurnal atau proceeding atau seminar ya. Apa sih yang sudah para peneliti lakukan untuk bisa membantu siswa belajar konsep limit, belajar konsep peluang gitu ya, belajar konsep kalkulus. Nah, mereka membuat inovasi apa nih? Kamu cari referensi, kemudian kamu nanti dari situ bisa menjadi landasan untuk merancang pembelajaran untuk tugas kelompok.
Dan yang kamu rancang itu tidak harus inovasi, itu artinya tidak harus sesuatu yang benar-benar baru, original, your invention ya. Bisa jadi kalian melakukan adaptasi. Misalkan si penelitian A menggunakan media GeoGebra. Itu ada langkah-langkah pembelajarannya. Itu boleh dipakai selama kamu menyebutkan sumbernya, ya. Jadi ketika nanti di tugas akhir kamu menggunakan ada serangkaian aktivitas, terus kamu menyebutkan sumbernya, itu menurut Ibu lebih bagus karena kamu membuat aktivitas itu berdasarkan hasil penelitian, ya. Jadi itu lebih bagus justru ya. Nah, itu nanti berkaitan dengan tadi tugas ya. Tugas individu dulu deh. Tugas individunya ada 2 ya, yang tadi masuk kategori 35% ya. Yang pertama, ini harus dikumpulkan sebelum pertemuan Kamis ya. Jadi nanti Ibu set up hari Rabu, kumpulin ya. Pelajari dokumen kurikulum dan buatlah peta konsep. Apa yang harus dicapai siswa selama 3 tahun. Yang kemarin PMSMP-nya sama Ibu, maka sudah tahu tugasnya seperti apa ya, buat peta konsep. Nah, tapi saran Ibu sih berdasarkan apa yang Ibu perhatikan dari tugas PMSMP kemarin, bikin peta konsepnya tidak hanya sekedar mendaftar judul bab, subbab di bawahnya, ya. Yang namanya peta konsep itu ada keterkaitan antara konsep satu sama konsep lainnya. Nah, dicari keterkaitannya, digambarkan dalam diagram itu. Nah, diagram yang seperti itu yang menunjukkan keterkaitan antar konsep itu nilainya kan tentu akan lebih tinggi daripada yang sekedar hanya mendaftarkan judul bab dan subbab ya. Karena di sini kamu harus mampu mengidentifikasi kalau belajar konsep kalkulus itu prasyaratnya apa. Nah, nanti kamu bisa gambarkan dalam diagram tuh prasyaratnya apa saja dalam peta konsep yang selama 3 tahun siswa harus kuasai di SMA gitu ya. Itu tugas pertama harus dikumpulkan sebelum hari Kamis. Lalu tugas individu yang kedua adalah mencari artikel dalam jurnal penelitian minimal 3, tapi tolong jangan 3 juga gitu. Ini hanya acuan minimal saja. Kalau memang ternyata di topik itu sangat sulit dicari referensinya, maka 3 it's okay. Tapi kalau memang ada lebih dari 3, silahkan. Boleh ya. Nah, kamu boleh pilih nih tentang kemampuan penalaran dan pembuktian, kemampuan koneksi, representasi, dan pemecahan masalah. Lalu membuat summary-nya. Ya, jadi kita fokus tugas individu pertama fokus pada elemen konten, tugas individu kedua fokus pada elemen proses. Ya, silakan dipelajari tentang pilih salah satu ya, kemudian membuat summary dari artikel yang kamu baca. Lalu untuk tugas kelompok, ini project based learning. Tadi kelompoknya berdua atau bertiga ya. Pilih satu materi matematika SMA yang spesifik, lalu cari referensi. Referensi itu artinya bisa buku atau hasil penelitian yang dipublikasi dalam jurnal yang memberikan laporan tentang kesulitan belajar siswa pada topik tersebut. Nah, ini urutannya tadi ya, CPMK kedua ya. Cari artikelnya. Lalu yang ketiga, cari referensi yang memberikan laporan tentang bagaimana mengajarkan topik tersebut. Ini kaitannya sama CPMK ketiga ya. Nah, dari apa yang sudah kamu baca di poin 2 dan 3, kamu rancang untuk tugas kelompok ini. Kalau kamu ngajarin topik yang kamu pilih di awal tadi, untuk mengatasi kesulitannya bagaimana? Kamu boleh melakukan adaptasi dari salah satu atau dari gabungan eh, artikel yang kamu baca. Ya. Lalu nanti yang terakhir, buat laporan tertulis dan presentasikan hasil rancangan pembelajaran yang telah disusun bukan disertasi ya, disertai dengan rasionalisasinya. Misalkan di kegiatan pertama siswa ngapain? Nah, itu kenapa siswa harus melakukan itu? Itu harus ada argumennya, alasannya. Makanya Ibu minta rasionalisasinya. Mungkin kamu bisa jelaskan di kegiatan pertama siswa melakukan aktivitas A. Alasannya karena menurut penelitian X, aktivitas ini dapat kamu jelasin. Itu rasionalisasinya ya. Nah, itu nanti dipresentasikan. Jadi presentasinya kalau di PMSMP kemarin bentuknya ngajar, sekarang lebih ke presentasi menjelaskan ini laporan kamu yang sudah kamu lakukan di
Poin ke 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada berapa kelompok, Bu? Karena 45, maka 22 kelompok. Ya, tadi sudah Ibu schedule di atas, nanti bisa lihat lagi di PPT ya. 22 silakan nanti diatur siapa dengan siapa, dan mulai dari sekarang bisa langsung didiskusikan mau pilih topik apa, bisa mulai searching-searching artikel-artikelnya. Nanti insya Allah pekan depan Ibu akan jelaskan sedikit bagaimana memilih artikel dalam jurnal yang bereputasi. Karena kalau kamu asal milih artikel juga uh, khawatir isinya tidak terlalu dalam gitu ya. Insya Allah nanti pekan depan akan Ibu berikan sedikit tips, walaupun nanti di mata kuliah seminar matematik akan dipelajari lebih lanjut gitu ya. Tapi kan masih semester depan ya. Oke, ada lagi? Ibu, Mm-mm. untuk deadline-nya kan untuk tugas individu 1 di hari Rabu. Untuk tugas Mm-mm. individu 2, deadline-nya Itu kapan? untuk pekan depannya lagi. Oh, kalau untuk tugas kelompok, Ibu? Tugas kelompok deadline-nya adalah sebelum mulai presentasi. Berarti sebelum pertemuan ke-5. Itu deadline-nya. Jadi walaupun kamu majunya masih belakangan, hasilnya laporannya sudah disubmit. Gitu ya. Ibu masih masih mencoba memikirkan bagaimana nanti kamu mensubmit tugas kelompok ya. Kalau tugas individu kan nanti Ibu tinggal setting assignment ya. Nah, tugas kelompok Ibu pengennya bisa men-track di folder kelompok itu jurnal-jurnal yang udah kamu baca apa saja. Jadi semua referensi kamu masukin di folder itu. Nah, apakah sebaiknya nanti dibikin folder di bagian files atau gimana ya? Bisa sih, Bu, kalau bikin folder. Di bagian files ya, nanti Ya, eh, nggak harus Ibu kan ya, kalian bisa bikin ya. bisa sama PJ, Mu, paling. PJ-nya nanti Tahnia bisa misalkan grup 1 unders atau satu aja, jangan grup 1. Penamaannya biar seragam. 1_ Tahnia dan Nadia gitu. Jadi nama foldernya ada angkanya, ada 2 nama panggilannya. Karena itu cukup banyak yang dibuat 22 folder nanti ya. Semua referensi masuk ke situ. Jadi kita bisa saling berbagi referensi sebetulnya kan. Karena yang topik spesifiknya kan berbeda tuh nanti. Nah, jadi kalau foldernya bisa diakses semua kan enak. Kita bisa lihat, oh ini dapat referensi tentang ini, kita bisa baca juga gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Mau nanya lagi, Ibu. Mm-mm. Kan untuk teman-teman dari UM, Ibu belum bisa masuk ke Teams-nya, Ibu. Itu Oke, solusinya. kira-kira bisa masuk nggak? Bisa diupayakan masuk nggak? Punya email? Udah dicoba belum? Kendalanya apa? Ibu juga baru ini. Semenjak Ibu kemarin kan dari kita pakai email UM, kemudian belum bisa masuk. Terus semalam juga sudah dikomunikasikan dengan Ibu Mel, Uh-uh. itu belum ada solusi. Tapi diusahakan dari Ibu Melnya, masih diusahakan deh. Oke, mudah-mudahan nanti bisa ya. Ibu berharap sih bisa biar karena ada 6 ya, lumayan banyak. Oke, baik. Yang UM nanti bisa berkelompok sama yang UNJ. Jangan UM sama OM ya, biar semakin immerse into UNJ environment ya, semakin kenal sama teman-teman UNJ. Okay, last slide for today. Look at this cartoon and what is your interpretation of this classroom situation? Ketika kita lihat suatu gambar, biasanya kan pictures tells more than words kan ya. Dan Ibu yakin interpretasi kamu beda-beda ketika lihat kartun ini. Kira-kira kartun ini menceritakan apa ya? Saya mau dong, Bu, Ya, berpendapat. silakan Zidan. Oke, interpretasi ini gurunya menjelaskan tentang turunan dari sin, fungsi sinus, yaitu cos, dengan definisi limit. Dan gurunya sedang bertanya bagian mana dari prosesnya yang tidak dipahami gitu. Sedangkan dari
wajah siswanya ini dari salah satunya sih itu Hmm. terlihat kebingungan. Itu Mhm. sih interpretasi saya. Yes, jadi dari segi visual kita bisa menceritakan bahwa ini situasi kelas gurunya lagi jelasin konsep turunan sin itu cos tapi pakai konsep definisi limit, ya kan? Dan kelihatan mata siswanya itu terbelalak karena mungkin untuk jawab pertanyaan itu pun dia bingung ya. Which part of this that you don't understand? Karena dia juga bingung apa ya bagian mana ya gitu ya. Ada interpretasi yang berbeda atau mungkin interpretasi yang lebih jauh mungkin kira-kira Saya izin berpendapat Ibu. ya Tania. Ya, mungkin harusnya gurunya itu ditulis dulu di papan tulis gitu, cara pengerjaannya gitu, maksudnya cara untuk penyelesaiannya. Nah, baru ntar muridnya mengidentifikasi apa yang mereka nggak pahami kayak gitu. Oke, dijelaskan dulu konsep limitnya berarti ya. Prerequisite-nya harus dikuasai dulu. Betul. Gayu, silakan. Kalau saya melihatnya dari ekspresi gurunya itu kayak dari keringitan alis matanya kayak marah atau kurang suka. Nah, kemudian eh, berkaca dari jawaban teman-teman yang sebelumnya, mungkin selain bisa dituliskan terlebih dahulu rumusnya agar si murid ini tahu, bisa juga nih ditanyakan ke teman-teman yang lain. Ada yang bisa bantu nggak sih jelasin konsep ini dengan lebih sederhana supaya si anak ini tuh bisa lebih mudah mengerti. Ya, betul. Kalau lihat dari ekspresi gurunya, kayaknya gurunya guru killer ya, galak ya. Itu makanya siswa yang ditanya langsung ketakutan ekspresinya. eh Memang semua interpretasinya benar. Ya, ada lagi mungkin yang mau menambahkan. Ini menunjukkan bahwa konsep ini sebetulnya memang sulit ya. Di SMA tuh rata-rata kamu ngajarin turunan, diajarin pakai definisi limit gak? Menurut pakai konsep limit atau langsung F aksen X sama dengan AX pangkat N min 1. Oh, apa tuh? A kali N, X pangkat min 1. Langsung rumusnya. Langsung pangkatnya turun ke bawah. Pangkat langsung gitu atau pakai limit biasanya kalau di SMA. Cenderung guru itu shortcut ya. Langsung aja itu lebih mudah. Tetapi apa sih pesannya sebetulnya? Ini sebetulnya akan banyak interpretasi dan kalau Ibu bisa kasih interpretasi Ibu nih sebetulnya salah satu konsep ya kalkulus yang sangat dasar karena memang kalkulus itu kan urutannya limit, turunan, integral. Karena menurut History of Mathematics juga ditemukannya limit dulu baru turunan dan integral gitu ya. Jadi memang pembelajarannya kan seperti itu. Nah, kira-kira kalau kamu harus ngajarin konsep secara definisi seperti ini, apa yang bisa kamu tambahkan atau apa yang akan kamu inovasi apa yang akan kamu berikan supaya siswa itu paham the meaning of the symbols. Ini kan simbol banget kan ya? Kira-kira apa yang mau kamu tambahkan? Bagaimana sih kita bisa lebih mudah memahami formula ini kira-kira? Sin dalam kurung A plus H Eh, dikurang sin A per H. Ya bintang gimana? Permisi Ibu, Mhm, saya izin berpendapat ya. mhm, Mungkin memberikan saran ya kepada gurunya. Sebaiknya guru tersebut menjelaskan kembali konsep fungsi ya, konsep fungsi kepada siswanya. Barangkali siswa tersebut mungkin lupa konsep bagaimana mhm, cara apa mensubstitusikan nilai fungsinya supaya siswa itu bisa lebih mantap gitu untuk memahaminya karena kan ketika mhm. mencari limit turunan kan pasti membutuhkan fungsi ya. Betul. Nah, eh, eh, membutuhkan fungsi. Nah, oke itu memantapkan siswanya dalam memahami konsep fungsinya. Nah, untuk gurunya eh, memang ini kan kalau turunan dari sin A itu kan sama dengan cos A. Sebaiknya eh, guru tersebut jangan kayak terlihat kileh gitu. Apalagi kan kalau melihat ada siswa yang kritis, sebaiknya guru tersebut membuktikan ini bagaimana
bagaimana turunan tersebut menggunakan limit, apakah menggunakan limit sama, apakah bukan limit sama atau tidak. Misalnya turunan tadi kan turunan dari sin A itu kan sama dengan cos A. Nah, itu lalu dibuktikan pakai limit, apakah terbukti atau tidak. Betul. Betul, Oke, baik. begitu Oke, pendapat saya, Ibu. terima kasih Bintang. Berikan saran dari gambar ini. Oke, terima kasih Bintang. Jadi Ibu yakin interpretasi kamu pasti banyak ya implikasinya. Jadi kalau aku ngajar harus ngapain nih? Kalau aku ngajar konsep ini harus gimana? Nah, salah satu saran dari Ibu adalah, tadi kan di kurikulum ada elemen konten, ada elemen proses ya. Betul? Elemen konten ini masuk kalkulus ya. Elemen proses itu kalau kita fokus ke representasi matematis, kan ada ya representasi matematis, ada nggak? Dalam matematik, representasi itu tidak hanya dalam bentuk simbol A, B, C, X, Y, Z, tapi juga ada representasi dalam bentuk gambar, diagram, dan grafik. Dalam bayangan Ibu, mungkin ini akan lebih mudah dipahami kalau gurunya menggambarkan situasi limit ini dalam bentuk grafik. Apa maksudnya A plus H? Apa maksudnya H mendekati 0? Ya, itu makanya dalam pembelajaran kita perlu melihat dari elemen proses tadi. Nah, mungkin ini akan lebih mudah dipahami kalau kamu gambar grafiknya, kamu tunjukkan representasinya dalam bentuk visual, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh ya bagaimana nanti kamu mengerjakan tugas kelompok. Kamu lihat masalah ini sulit, kamu lihat prasyaratnya apa, lalu kamu lihat kemampuan apa yang harus kamu masukkan dalam desain pembelajaran kamu. Gitu ya, kebayangkan ya? Oke, Ibu rasa cukup untuk hari ini karena sudah lewat juga 7.30. Ada pertanyaan mungkin terakhir sebelum kita akhiri pertemuan ini? Ibu, saya ada pertanyaan satu lagi, mohon maaf. Oke, silakan. Untuk yang tugas individu kedua kan untuk mencari artikel dalam jurnal penelitian minimal 3 ya, Oke. Bu. Itu jurnalnya boleh sama atau antara individu boleh sama atau enggak boleh, Bu? Itu tugas individu, jadi sebaiknya tidak antara sama atau enggak kan kita nggak bisa Nggak tahu, Bu. memastikan antara Tahnia sama Adinda sama atau enggak kan. Tapi selama kamu ngerjain individu maka tidak ada masalah kalau ternyata ditemukan kesamaan secara tidak sengaja gitu ya. Ya, Baik, Ibu. bagaimana nanti mencari searchingnya akan Ibu berikan informasi lebih lanjut pekan depan ya. Baik, Ibu, terima kasih, Ibu. Ya, oke, baik. Terima kasih atas partisipasi aktifnya hari ini. Mudah-mudahan bisa sudah sama nih kita satu persepsi untuk melanjutkan mata kuliah ini satu semester ke depan ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke.